Shalom mempelai-mempelainya Kristus. Terima kasih kepada Allah Bapa, kita boleh jumpa lagi untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita lihat dari kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ini adalah tentang berkat yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Ayat 1 sampai 14, tapi saya tidak akan membacakan semuanya, hanya sebagian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Juga Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu hari ini dan engkau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah Tuhan yang kuberikan padamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, inilah janji berkat Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Berkat yang terbaik, perlindungan yang terbaik, ya. Segala hasil usaha mereka itu akan diberkati Tuhan, dilipat gandakan, ya. Bahkan dari kandungan anak-anak mereka, Tuhan akan menjaga. Bahkan ternak mereka, setiap apa yang mereka kerjakan akan Tuhan buat itu menjadi berhasil dan beruntung, itu kata Tuhan, ya. Lalu kita lihat apa yang dikatakan di Ayub 1 ayat 9 sampai 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau Allah yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Nah, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Bahkan iblis berkata begini, bahwasanya semua yang menjadi miliknya Ayub itu diberkati Tuhan, ya. Pagar perlindungan Tuhan lipat gandakan hasil-hasilnya, ya, semakin bertambah di negeri itu, kata Tuhan. Ya, jadi semua yang ada di ladang, ada di rumah, itu semua diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dilipat gandakan oleh Tuhan. Semua itu dilakukan oleh Tuhan. Ya. Nah, pada tanggal 24 bulan 5 2022, saya melihat sebuah kota dengan tembok perlindungannya itu yang sangat kokoh. Bahkan penjagaannya itu sangat ketat. Nah, kemudian saya melihat orang-orang yang tinggal di dalamnya itu. Rumah mereka itu pintunya rangkap dua. Pintu kayu dan pintu tembaga. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang sangat gagah perkasa. Mereka bukan orang yang biasa-biasa, tapi mereka seperti seorang pahlawan, ya. Kemudian saya melihat ladang-ladang mereka. Ladang mereka itu sangat bagus hasilnya, sangat luar biasa hasilnya. Bahkan mereka makan rotinya itu tidak bisa rusak. Roti yang tersedia itu tidak bisa rusak, dan air itu melimpah di mana-mana. Kalau ada belalang atau sesuatu yang mengganggu daripada gandum mereka, itu burung-burung langsung datang untuk menghabisi belalang-belalang itu. Jadi semuanya dilindungi Tuhan. Nah, tapi ketika saya bertemu dengan orang-orang di situ, ya, mereka itu seperti orang yang lupa ingatan. Mereka lupa dengan siapa diri mereka. Bahkan mereka itu
bersanjak, berpuisi, bernyanyi, tetapi mereka tidak tahu di mana mereka berada. Mereka tidak mengerti mengapa mereka ada di sana. Nah, itulah orang-orang di sana. Minyak, anggur, air, gandum, api, itu ada pada mereka. Tapi mereka lupa siapa diri mereka. Ketika saya terbangun dari pesan itu, langsung Tuhan berbicara. Tuhan katakan kaum Isakar. Dan saya itu langsung cari tahu tentang Isakar. Mari kita lihat. Di dalam Kejadian 30 ayat 18. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Ini anak kelima daripada Yakub Israel ya. Kejadian 49 ayat 14 sampai 15. Ini berkat Yakub Israel kepada Isakar menjelang kematiannya. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentiannya itu baik dan negeri itu permai, maka disandingkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Lalu di 1 Tawari 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang-orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya, yang di bawah perintah mereka. Jadi, kaum Isakar, mereka adalah orang yang mempunyai karunia pekerja keras. Mereka adalah orang yang diberikan hikmat, kecerdasan, ya, perhitungannya mereka tepat. Kalau di bangsa Israel zaman dulu, mereka adalah penasihat-penasihat di dalam peperangan, ya. Mereka mengetahui strategi, tetapi mereka juga adalah ahli-ahli ekonomi, ya. Jadi mereka adalah orang yang sangat cerdas, ya, yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan kepada raja. Nah, jadi inilah karunia, talenta Isakar. Nah, dikatakan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang diberkati, yang segala-galanya itu diberikan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tapi mereka tidak tahu lagi, mereka itu tidak lagi ingat kepada negeri mereka, dari mana mereka datang, dari mana asal mereka. Mereka adalah milik kerajaan sorga. Mereka bukan milik daripada dunia ini. Ya, mereka mengumpulkan, mereka menghasilkan, mereka menyimpan, mereka mengelola. Tetapi mereka itu bukan dari dunia ini lagi. Mereka adalah milik kerajaan sorga. Dan Tuhan akan bangkitkan generasi Isakar ini, yang dikatakan mereka menundukkan, ya, disandingkanlah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Mereka menjadi budak rodi dunia saat ini. Mereka bekerja untuk mengumpulkan dan mengumpulkan, ya, dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka, dipercayakan kepada mereka, dan Tuhan memperbanyak hasil mereka, ya. Tuhan mau mereka bukan lagi bekerja bagi dunia ini, tapi bekerja bagi kerajaan sorga. Bukan lagi menimbun untuk dirinya sendiri, tetapi mereka akan memberi kepada orang yang membutuhkan. Mereka adalah pekerja-pekerja kerajaan sorga. Mereka adalah pekerja-pekerja yang dari Allah, ya, untuk mereka kerjakan di bumi ini. Nah, kemudian kita akan lihat di 2 Korintus 8, ayat 8 sampai ayat 9. Lalu ayat 13 sampai ayat 15. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya
oleh karena kemiskinannya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, jadi artinya di sini adalah ketika kita berlebihan, ya, kita diberikan kelebihan supaya orang lain itu mendapatkan keringanan, supaya ada keseimbangan, kata Tuhan, ya, supaya orang lain itu diberkati, ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, kata Tuhan, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Nah, jadi antara orang-orang yang kita bantu itu ada kelebihan di dalam diri mereka, dan itu akan menutupi kekurangan kita supaya ada keseimbangan, kata Tuhan, ya. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak ada kekurangan, kata Tuhan. Jadi kelebihan dan kekurangan, ya, itu adalah alat di mata Tuhan untuk kita itu disaring oleh Tuhan, kita itu diproses oleh Tuhan, kita itu di dalam rencana Tuhan untuk kita saling melengkapi, kata Tuhan. Nah, lalu di Matius 13 ayat 3 sampai ayat 7 dan ayat 22. Dan ia, Tuhan Yesus, mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 7. Sebagian benih itu jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati, ya. Nah, benih itu dihimpit sampai mati. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi inilah contoh orang yang terlalu banyak khawatir ini dan itu. Khawatir akan masa depannya, khawatir dengan apa yang dia pakai, khawatir dengan apa yang dia minum, ya. Sehingga tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, katanya. Jadi dia terjebak di dalam tipu daya dunia, terjebak di dalam rasa khawatirnya, ya. Dia menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kekayaan itu bisa menjadi satu alat bagi Tuhan untuk Tuhan menguji kita. Apakah kita ini adalah orang yang mengasihi firman-Nya lebih daripada kekayaan kita, lebih daripada berkat-berkat kekayaan yang kita punya, ya. Di tanggal 26 bulan 5 2022. Nah, di situ saya melihat bayi-bayi yang diurus. Di satu ruangan yang cukup banyak bayi di sana dan banyak sekali yang mengurus. Dan saya sedang mengurus juga salah satu bayi di situ. Kemudian saya melihat Tuhan di tengah-tengah ruangan itu dan dia mengurus juga bayi di sana. Dan dia mengurusnya itu dengan sangat sabar, sangat telaten, dan sangat lama. Jadi kita itu semua yang ada di sana itu menunggu dia untuk mengurus satu bayi itu. Dia mengurus bayi itu, berbicara dengan dia, bercanda dengan bayi itu, sampai bayi itu puas, ya. Dan saya berpikir, saya begitu luar biasa kalau saya punya seorang suami yang seperti Tuhan, ya. Punya kesabaran yang sangat luar biasa, kasih yang luar biasa. Dan ketika sudah dewasa, ya, saya melihat bagaimana dia diberi pakaian putih oleh Tuhan, tetapi dia menyobek pakaiannya, sedikit disobek sama dia. Kemudian setelah disobek, yang terlihat itu adalah pakaian-pakaian mewahnya dengan merek-mereknya yang begitu terkenal, ya, yang mahal sekali gitu, ya. Nah, dan saya melihat bagaimana dia mengucapkan kata-kata sombong. Dia merendahkan orang lain, bahkan dengan tipu daya dia menghasilkan semuanya itu, ya. Kemudian dikatakan ada api di luar rumahnya. Dan ketika saya melihat keluar, saya melihat mezbah yang harusnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mezbah itu disingkirkan di samping rumahnya,
Dan saya melihat begitu banyak debu dan kotoran itu menutupi mesbah itu. Dan api yang dikatakan ada itu, Tuhan katakan itu api asing, ya. Api yang bukan untuk Tuhan. Nah, dan saya melihat bagaimana kegelapan di dalam rumahnya, ya, yang dia banggakan, kemewahan semua yang dia katakan, itu gelapnya luar biasa, ya. Nah, di situ Tuhan bilang begini, dia adalah orang-orang yang ketika dia di dalam kesulitan, dia mencari Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika dia telah diberkati, dia telah menjadi luar biasa, ya, dan dia lebih daripada orang-orang yang di sekitarnya. Dia lupa dari mana dia dapatkan hal itu. Dia tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Dia menyembah kepada apa yang dia inginkan, kemewahan-kemewahan dia. Dia berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan keinginan-keinginan dia. Ya. Dikatakan juga, ya, di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia, ya. Pemecah belah, kata Tuhan, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Dalam Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Nah, inilah yang dikatakan firman Tuhan dibolak-balik, ya, supaya ia dapat menutupi segala keinginan dia sendiri. Nah, juga dikatakan di Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih kepada Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang di dalam dunia ini, semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, orang yang selalu bangga dengan apa yang dia capai, ya, apa yang dia punya. Nah, inilah yang dikatakan keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata berasal dari Bapa, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan, ya, di dalam firman-Nya. Tuhan katakan orang ini adalah lupa, orang yang lupa bagaimana Tuhan dulu memperlakukannya. Sekarang di dalam kemewahannya, dia selalu menyombongkan dengan apa yang dia punya. Mereka menjual Tuhan, menggantikan Tuhan itu dengan ilah-ilah yang sia-sia, kata Tuhan, ya. Mari kita lihat lagi. Baca lagi di Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 14. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sesekali tidak membiarkan dia tertidur. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberi kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi, apa yang kita nikmati adalah yang dari Allah adalah rasa cukup, ya. Rasa cukup, bukan untuk apa saja yang kita mau, bukan itu yang Tuhan mau, ya. Kita harus bisa merasa cukup untuk apa yang kita mau. Nah, tanggal 18 bulan 5 2002. Ini adalah serangkaian pesan yang saling berhubungan. Dan saya tahu ini mempunyai makna yang hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, ya. Tuhan banyak sekali berbicara tentang kondisi orang-orang akhir zaman. Mereka akan sangat terikat kepada kekayaan mereka dengan kebanggaan, kemewahan mereka.
Saya tahu ini adalah serangkaian pesan yang sama, ya, yang saling melengkapi, yang saling meneguhkan. Ya. Jadi di tanggal 18 bulan 5 itu, 2022, saya melihat sepasang suami istri, mereka berjalan bersama-sama. Tetapi suaminya itu berjalan jauh di belakang dia. Istrinya itu berjalan dengan segala rasa sombongnya, angkuhnya, dan kemewahannya. Dia menyombongkan segala kebisaannya, ya, kemampuannya. Dia menyombongkan semua itu. Nah, ketika sampai di rumah, suaminya itu tidak boleh masuk. Jadi dia mengunci pintu dan biarkan suaminya itu menunggu di luar. Kemudian ketika dia sampai di rumah, dalam rumah, ayahnya itu melayani semua yang dia butuhkan. Saya melihat bagaimana ayahnya itu sedih melihat anaknya. Masak untuk dia, pakaiannya, makanannya, semua disediakan oleh ayahnya, dilakukan oleh ayahnya. Dan saya melihat bagaimana sahabat ayahnya ini duduk di belakang taman rumahnya, di sebuah kursi yang sangat rendah. Dan wanita ini tidak menghormati ayah maupun sahabatnya ini. Dia memandang rendah kedua orang ini. Dan ketika dia mendekati sahabat ayahnya, dia menginjak kotoran, dia menginjak muntahannya. Kemudian suaminya segera masuk, memapah dia, dan membawanya untuk mencuci kakinya. Saya melihat bagaimana suaminya itu begitu sabar dan mengasihinya. Setelah selesai, dia berlenggak pergi dan tidak menghiraukan lagi suaminya. Dia pergi dengan kesombongannya. Dia merasa tidak perlu suaminya berada dekat dia. Itulah yang terjadi pada akhir zaman ini. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan hanya untuk mencuci kakinya saja. Tetapi keinginan mereka adalah mereka hidup di dalam keinginannya sendiri, di dalam kehendaknya sendiri. Mereka tidak memerlukan Tuhan untuk mengatur hidup mereka. Mereka ingin mengatur Tuhan. Mereka yang mengatur Tuhan. Ya. Bapa dituntut untuk menyediakan. Bapa dituntut untuk memberikan semua yang mereka perlu. Kalau tidak, mereka akan memberontak. Kalau tidak, mereka akan marah. Nah, bahkan Roh Kudus ditaruh di tempat yang rendah. Tidak menghormati kehadiran Roh Kudus. Ya. Inilah gambaran gadis-gadis bodoh, kata Tuhan. Mereka memperoleh kasih karunia dari sorga, tetapi mereka tidak menghormatinya. Mereka selalu mengulangi dosa yang sama, ya, mempermainkan anugerah Bapa, mempermainkan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Itulah pesan Tuhan. Ketika tadi pagi saya sedang membuat susu, saya hanya butuh setengah cangkir air panas untuk susu anak saya. Tetapi Tuhan berikan saya satu teko besar. Tuhan bilang, buatlah susu yang banyak, sebanyak-banyaknya. Karena anak-anakku cuma bisa minum susu. Mereka bukan anak-anak yang dewasa. Mereka hanya butuh susu, kata Tuhan. Tuhan mereka itu adalah keinginan mereka, adalah nafsu mereka. Ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Sia-sia mereka datang menghadap kepadaku, kata Tuhan. Ya. Nah. Aku tidak mau lagi menjadi Tuhan mereka. Aku akan menjadi hakim mereka. Aku akan menjadi hakim di tengah-tengah mereka, kata Tuhan. Ketika saya mendengar itu, hati saya itu sakit. Saya bilang, Tuhan, ampunilah Tuhan. Bagaimana Tuhan, umat-Mu Tuhan, kalau Engkau menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Ampuni Tuhan, dan ubahlah hati mereka, saya bilang kepada Tuhan seperti itu. Mereka menjadikan Tuhan sebagai pelayan. Tuhan mereka adalah
diri mereka sendiri, kata Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menumpuk. Tuhan mengajar kita itu selalu untuk menabur, memberi kepada yang lapar, kepada yang miskin. Lakukanlah keadilan, kata Tuhan. Lakukanlah keadilan. Ketika engkau lakukan keadilan, maka ada keseimbangan, kata Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang menangis berseru-seru kepada Tuhan. Ketika ada yang menangis berseru kepada Tuhan, engkau sedang berhutang kepada Tuhan, kata Tuhan. Hidup dalam kesalehan, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran. Jaga kekudusan, kata Tuhan. Yakobus 5 ayat 1-3 dan ayat 5. Jadi sekarang kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk, pakaianmu telah dimakan nengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir, kata Tuhan. Hari-hari yang sedang berakhir, inilah akhir daripada akhirnya akhir zaman. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Hari penyembelihan adalah hari di mana korban itu akan dibakar sampai habis. Darah akan ditumpah dan semua yang ada padanya itu akan dibakar. Itulah hari penyembelihan. Apakah kita harus mengalami itu di hari menjadi sembelihan di depan Tuhan? Saya berharap Anda tidak, ya. Bertobatlah. Zefanya 1 ayat 6-9, ayat 13, ayat 17 dan 18. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab pada hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Nah, harus dikuduskan, ya. Pada hari perjamuan korban, Tuhan itu akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Periksa diri kita, apa yang kita pakai selama ini. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu, yang memenuhi istana tuannya, mereka dengan kekerasan dan penipuan. Hasil apa yang Anda dapatkan selama hidup Anda ini? Apakah dari kekerasan, penipuan, seperti bayi yang dibesarkan Tuhan tadi? Setelah dia besar, pakaian putihnya, kekudusan yang Tuhan berikan, dia sobek dengan pakaian-pakaian mewah, ganti dengan pakaian mewah. Dan saya tahu bagaimana orang-orang ini adalah orang yang menipu sana sini. Mereka membolak-balikkan kata dengan tipu dayanya. Mereka menjadi kaya. Mereka mencelakakan orang lain, ya, menjebak orang lain, masuk ke dalam satu lingkaran yang membuat orang lain rugi, dan mereka semakin tinggi, semakin naik, semakin untung. Nah, itu adalah penipuan, kata Tuhan, ya. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti kotoran. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Nah, kekayaan Anda tidak menyelamatkan Anda. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Nah, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Jadi tidak ada yang bisa lolos dari hari kegemasan Tuhan, ya, dari hari penghukuman Tuhan ketika cemburunya ini melanda seluruh bumi. Itulah pesan Tuhan, ya. Bahkan ketika saya melihat orang kaya ini, mereka menganggap barang mewah mereka, apa yang mereka pakai, apa yang mereka punya, ya, itu lebih berharga daripada nyawa orang lain. Mereka lebih meninggikan barang mereka daripada orang-orang di sekitar mereka. Itu sangat mendukakan Tuhan. Itu sangat
mempermalukan Tuhan, merendahkan Tuhan. Ketika engkau melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang sanggup memakai branded, mereka engkau pandang begitu terhormat, begitu tinggi, dengan kemewahan mereka, rumah mewah, mobil mewah, barang mewah, tetapi engkau memandang rendah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang papah, orang yang lapar, orang-orang yang butuh ditolong. Engkau memandang rendah kepada mereka. Bagaimana engkau bisa dikatakan engkau menyembah kepada Tuhan ketika engkau tidak punya kasih kepada orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tertindas? Kata Tuhan, engkau percuma engkau beribadah, kata Tuhan. Sia-sia semua ibadahmu, kata Tuhan. Tuhan mau bangkitkan sebuah generasi Isakar. Generasi yang bukan lagi bekerja keras untuk dunia ini, bukan lagi dia bekerja keras untuk keinginan-keinginannya sendiri. Generasi yang lupa dari mana dia berasal, bukan, tapi generasi yang tahu dari mana dia berasal. Generasi yang cerdas, generasi yang penuh dengan hikmat, yang diberkati dengan talenta-talenta. Dan ini adalah gambaran pengusaha. Anggur, minyak, gandum, air, api. Artinya mereka berlimpah. Mereka tidak kekurangan. Mereka adalah memberi jawaban kepada orang yang lapar, memberi jawaban kepada orang yang haus akan kebenaran. Mereka membawa kuasa api, mereka membawa minyak, mereka punya urapan. Itu generasi yang mau Tuhan bangkitkan bagi pengusaha-pengusaha Indonesia. Dan saya berharap ini akan bangkit di seluruh dunia. Untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang sulit, bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, membawa satu kabar bagi mereka dan pertolongan bagi mereka, menjadi alat perpanjangan Tuhan. Mereka tidak lagi lupa kalau mereka dari sorga. Mereka adalah warga kerajaan Allah. Mereka tidak lupa lagi dari mana semua itu datang bagi mereka. Semua itu disediakan dari Bapa kepada mereka, untuk mereka menjadi seorang pengelola-pengelola yang setia, pengelola yang bisa dipercaya di dalam kerajaan Allah. Saya berharap engkau menjawab panggilan ini. Engkau menjadi pahlawan-pahlawannya Allah bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang yang miskin, yang tertindas. Engkau menjadi jawaban di zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap firman-Mu, untuk setiap isi hatimu, untuk setiap pikiran-pikiranmu Tuhan, di dalam generasi kami saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau datang Tuhan menjawab panggilan itu Tuhan, dan Engkau tahu Tuhan kelemahan kami, kekurangan kami. Kami adalah orang yang selalu mengecewakan Engkau. Tetapi kami minta Tuhan, dengan segala cara-Mu Tuhan, dengan kekuasaan-Mu Tuhan, ubahlah kami Tuhan. Ubahlah hati kami Tuhan, lembutkan hati kami, dan luruskan kembali pikiran-pikiran kami yang salah Tuhan, motivasi kami yang salah Tuhan. Engkau luruskan itu kembali Tuhan, agar sesuai dengan hati-Mu, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menjadi Tuhan perpanjangan tangan-Mu, kami mau menjadi jawaban Tuhan, kami mau menjadi utusan-utusan kerajaan Allah Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami mau menjawab itu Tuhan. Kami mau mempermuliakan nama-Mu Tuhan, melalui semua yang ada di dalam kehidupan kami yang telah Kau percayakan kepada kami Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan, bagi generasi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kepercayaan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, bisnis kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau katakan mulai saat ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang bisa dipercaya juga oleh-Mu Tuhan. Kami mau menjadi jawaban bagi setiap mereka yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan, beri kami kepekaan lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, supaya kami mendengar Tuhan, kami mengerti maksud-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, sampai kita berjumpa lagi. Shalom.